Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alfrida Septiani Said dengan NIM 2007 dari kelas G Psikologi Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan NIM 2007 0150 1053 dari kelas G jurusan Psikologi Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Ahdania Besain dengan NIM 200701501101109 dari kelas G Psikologi Angkatan 2020. Saya Adim Fela Ramadi Wijaya dari kelompok 9 kelas G angkatan 2020 dengan NIM 2007015021115. Kenalkan, nama saya Nurul Fitriani dengan NIM 2007 0150 0071 dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Sekolah bertaraf internasional merupakan sebuah jenjang sekolah nasional di Indonesia dengan standar mutu internasional. Proses belajar mengajar di sekolah ini menekankan pengembangan kreasi, inovasi, dan eksperimentasi untuk memacu ide-ide yang baru yang belum pernah ada. Nah, salah satunya itu adalah International Islamic High School yang diselenggarakan oleh International Islamic Education Council yang didirikan di Indonesia sebagai lambang representasi umat Islam terbesar di seluruh dunia. Mengembangkan pendidikan Islam Indonesia dengan memiliki pendidikan yang smart dan internasional berlandaskan prinsip Islam, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah SAW. Dr. Haji Emil Abbas, MBA, merupakan bapak pendiri dari International Islamic Education Council, yang dimana merupakan institusi pendidikan Islam internasional yang berada di pusat kota Jakarta dan menghadirkan sebuah sistem pendidikan yang komprehensif dan mengakomodir kebutuhan pendidikan yang mampu mendidik siswa-siswinya agar menjadi muslim yang kafah. Didirikan pada tanggal 23 Februari 2007 oleh Dr. Emil Abbas untuk mengakomodasi kebutuhan akan pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Layanan utama dari International Islamic Education Council adalah konsep sekolah boarding intermoda, yaitu SMP, IISS International Islamic Secondary School, dan SMA IIHS atau International Islamic High School. Islamic High School adalah kurikulum International Islamic Education Council yang dikenal dengan 5 pilar sebagai penyangga eksistensi manusia. Pilar pertama atau kurikulum yang pertama adalah language atau bahasa. Bahasa merupakan kunci untuk meraih kesuksesan. Oleh karena itu, bahasa merupakan salah satu program yang mendapatkan perhatian khusus. Yang kedua, keislaman atau Islamic Studies. Program Islamic Studies diarahkan untuk mengembangkan wawasan keagamaan yang luas, terbuka, dan dapat mengimplementasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat memberi warna semua aspek kehidupan, sehingga terlahir pribadi yang soleh pada tingkat spiritual. Lalu, kurikulum yang ketiga adalah akademis. Kegiatan akademik diarahkan untuk mengembangkan intelektual siswa agar dapat terlahir pribadi yang rasional, objektif, dan kritis sehingga dapat bersaing secara global. Kurikulum yang keempat adalah kecakapan personal atau interpersonal skill. Pengembangan diri adalah kegiatan yang diarahkan untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat setiap peserta didik. Lalu, kurikulum yang terakhir adalah program overseas atau program internasional. Program overseas diarahkan untuk pengembangan wawasan internasional dan global sehingga siswa dapat bertahan dan kompetitif dengan warga dunia. Media dan metode pembelajaran di International Islamic High School atau yang biasa disingkat dengan IIHS. Pertama, media pembelajaran di IIHS. Berhubung sekarang adalah masa pandemi dan pemerintah telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, maka proses pembelajaran dilakukan melalui pendidikan jarak jauh atau yang biasa disingkat dengan PJJ, yang efektif dengan menjaga kualitas pembelajarannya dan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. SMA IIHS pun telah melakukan strategi pembelajaran yang efektif, yaitu SMA IIHS mengoptimalkan media pembelajaran berbasis teknologi yang mudah diserap oleh peserta didik dalam pembelajaran secara online, yang biasa disebut yang dalam jaringan maupun offline atau di luar jaringan.
SMA IIHS memiliki sistem pembelajaran yang dinamakan Hyperloops IDO Pro yang mendukung layanan sistem kredit semester yang memungkinkan peserta didik untuk lulus lebih cepat. SMA IIHS juga memiliki studio khusus yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar yang didukung oleh jaringan internet berkecepatan tinggi. Terakhir, SMA IIHS memberikan fasilitas, apresiasi, dan iklim yang mendukung munculnya kreativitas agar dapat menghasilkan media pembelajaran yang baru, menarik, serta inovasi multimedia pembelajaran yang kreatif. Lalu berikutnya mengenai metode pembelajarannya. Selama masa pandemi ini, tenaga pendidik di SMA IIHS berusaha secara proaktif dan kreatif agar bisa menggelar kegiatan belajar mengajar sama efektifnya dengan tatap muka di kelas. Salah satu cara yang ditetapkan di SMA IIHS adalah dengan memancingnya kreativitas siswa di bidang videografi. Contohnya, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, siswa diminta memberikan opini mereka tentang pandemi wabah COVID-19 yang terjadi saat ini. Penyampaian opini ini tidak disampaikan secara langsung seperti di pertemuan tatap muka, melainkan melalui kreasi video. Contoh lainnya mengenai metode pembelajaran di IIHS di masa pandemi sekarang ini adalah Islamic Studies. Siswa-siswa diberi tugas berupa hafalan surah, hafalan hadis, praktik ibadah, zikir pagi dan petang, fikih, serta sejarah Rasul yang semua itu dipandu dan dibimbing oleh guru asrama mereka masing-masing. Selain itu, ada juga interpersonal skill. Ini mencakup beberapa hal, diantaranya adalah belajar merapikan kamar dan perlengkapan pribadi, belajar public speaking, membuat video, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan sekolah berbasis internasional, yaitu Sekolah Internasional Islamic High School. Yang pertama ada kelebihan, yaitu 1. Makanan di sana sudah terjamin kesehatannya dan tentu saja higienis. Yang kedua, fasilitas dari sarana dan prasarana, fasilitas olahraga, dan fasilitas transportasi, serta fasilitas lainnya sudah terjamin lengkap dan baik. Yang ketiga, kualifikasi guru sangat diperhatikan untuk bisa mengajar di Sekolah Internasional Islamic High School ini. Yang keempat, belajar lebih interaktif. Yang kelima, belajar banyak bahasa. Yang keenam, perbedaan kurikulum. Yang ketujuh, keragaman budaya. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, budaya lokal terlupakan. Yang kedua, sekolah seolah-olah menciptakan kastanisasi pelajar berdasarkan golongan ekonomi. Yang ketiga, akan terjadi kesenjangan sosial antara sekolah bertaraf internasional dengan sekolah yang bertaraf reguler. Yang keempat, akan terjadi kesenjangan sosial antar siswa. Yang kelima, Toyota Sienna yang merupakan alat transportasi Sekolah Internasional Islamic High School ini diuji coba dan mendapatkan ranting yang minim. Yang keenam, murid-murid di sana berlomba-lomba dalam ketenaran sehingga melupakan tujuan utamanya, yaitu menuntut ilmu. Adapun pencapaian indikator SMA Internasional Islamic High School yang pertama yaitu meningkatkan kualitas lulusan dalam prestasi akademis atau kompetensi akademis. Yang kedua, meningkatkan kompetensi agama Islam melalui pencapaian indikator perilaku siswa berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi agar siswa bisa menjadi global player atau kompetensi wawasan internasional terutama dalam bahasa Inggris. Yang keempat, membekali siswa dengan kompetensi kepemimpinan sebagai bekal untuk menjadi future leader atau kompetensi kepemimpinan. Yang kelima yaitu memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan-kegiatan pendukung yang relevan. Dan yang terakhir yaitu membangun siswa berakhlakul karimah, sidik, fatanah, amanah, tablik, serta sediaa dalam mengemban agama Islam sebagai pembawa rahmat